Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Hanifah Febriatama dari kelas ICT Tour and Guiding. Di sini saya akan menjelaskan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yaitu Masjid Muhammad Cengho. Yang pertama, saya akan menjelaskan sejarah dari masjid ini. Masjid yang letaknya di Kabupaten Pasuruan adalah salah satu dari 3 masjid besar di Indonesia yang mengabadikan nama besar Laksamana Cengho sebagai nama tempat ibadah. Sejarah Masjid Cengho Pasuruan sebagaimana Masjid Cengho yang ada di Surabaya dan Palembang merupakan inisiasi komunitas Muslim Tiongkok yang sudah lama bermukim di Indonesia. Mereka mendirikan masjid ini bermaksud untuk mengenang Laksamana Cengho dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Peletakan batu pertama masjid ini dilakukan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 30 Mei 2004. Bangunan masjid ini dibangun di atas tanah kosong milik perhutani dan menelan biaya hingga 3,2 miliar rupiah, lebih dari anggaran pemerintah daerah. Setelah 5 tahun, akhirnya masjid ini diresmikan pada tanggal 27 Juni 2008 oleh Bupati Pasuruan saat itu, yakni Haji Jusbakir Al-Jufri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang attraction dari destinasi wisata ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu attraction. Jadi, attraction atau atraksi adalah daya tarik yang ada pada suatu objek wisata yang dapat berupa alam, budaya, buatan manusia, maupun berupa daya tarik minat khusus. Daya tarik dari Masjid Cengho ini adalah arsitekturnya. Masjid Cengho ini memiliki arsitektur yang kental dengan gaya khas Tionghoa. Bangunan utama masjid ini memiliki bentuk atap bersusun seperti pagoda khas Tionghoa. Atap tersebut melambangkan hidup manusia di dunia yang sebaiknya tak hanya mengurusi masalah duniawi, namun juga mendekatkan diri kepada yang di atas. Berikut adalah penampakan Masjid Cengho dari depan. Bangunannya dicat dengan sentuhan warna-warna cerah seperti warna hijau, merah, dan kuning keemasan. Warna merah mendominasi masjid ini, mulai dari tiang, tembok, dan berbagai ornamen seperti lampion yang menjadi ciri khas Tionghoa. Sementara itu, warna hijau digunakan untuk genteng. Adapun warna keemasan dikhususkan untuk warna tulisan dan ukiran yang ada di masjid ini. Tulisan Masjid Cengho pun dilengkapi dengan tulisan huruf Cina yang ditempelkan di depan pintu masjid. Masjid ini memiliki 2 lantai. Lantai dasar Masjid Cengho digunakan sebagai ruang pertemuan yang kadang-kala juga disewakan untuk acara pertemuan lainnya. Pada sisi depan bagian atas lantai dasar ini terdapat ornamen yang bertuliskan lafaz Allah. Sedangkan pada atapnya berbentuk seperti atap pada bangunan pagoda. Pada beberapa bagiannya
Terdapat ornamen berupa lampion dengan pendar dan cahayanya yang khas. Pada saat senja, malam hari hingga fajar, kita dapat menyaksikan lampu-lampu masjid dan lampion khas Tiongkok dinyalakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang amenities atau amenitas. Amenitas adalah semua bentuk fasilitas yang memberikan pelayanan bagi wisatawan untuk segala kebutuhan selama tinggal atau berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata. Fasilitas yang terdapat di Masjid Cengho adalah sarana ibadah, tempat wudhu, kamar mandi atau WC, sound system dan multimedia, kantor sekretariat, perpustakaan, penitipan sepatu atau sandal, toko souvenir, dan food court atau kedai makanan. Amenities selanjutnya atau fasilitas selanjutnya yang dapat dinikmati oleh wisatawan yang berkunjung ke Masjid Cengho adalah bagi para backpacker atau traveler yang kekurangan kocek atau kekurangan budget untuk bermalam di Pasuruan, dapat menggunakan ruangan di sini sebagai tempat bermalam. Syaratnya hanya cukup melapor kepada petugas dan menitipkan kartu identitas. Selanjutnya, aula untuk ruang pertemuan berada di bawah, lalu di atas masjidnya. Aula biasa digunakan untuk akad nikah, rapat, tempat mengaji, istirahat, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aksesibilitas. Seperti sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu aksesibilitas. Aksesibilitas adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata. Untuk Masjid Muhammad Cengho ini berada di Jalan Raya Kasri nomor 18, Petung Sari, Petung Asri, Kecamatan Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Masjid ini berada di lokasi yang strategis. Menurut Hayy, kebanyakan pengunjungnya sedang melakukan perjalanan dari Surabaya ke Malang dan sebaliknya, serta kota-kota lain yang melewati Pandaan. Bangunan masjid ini juga mudah ditemukan di tepi jalan raya utama pada pertigaan arah menuju Pasuruan, Malang, dan Surabaya, atau sekitar 300 meter dari terminal Pandaan. Akses dan kondisi jalan menuju masjid ini pun sangat bagus dan mudah untuk dilewati. Aksesibilitas atau transportasi yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk mengunjungi Masjid Cengho ini dapat berupa bis, kereta api, maupun kendaraan pribadi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.